Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Nurhadim Darusman. Untuk di part 2 ini kita akan berlatih untuk membuat project layout dari Sysmin. Bisa dibilang kita membuat Arduino KW ya. Nah, kesempatan kali ini di tampilan kita udah ada contoh untuk rangkaian, kemudian kita buat rangkaian yang sama. Untuk yang pertama kita pilih untuk IC yang digunakan yaitu IC Atmega. Di sini kita pilih yang Atmel, kemudian kita harus pastiin untuk pin di layout pada papan adalah yang deep atau yang ada P-nya. Setelah kita pilih, kita klik, kita masukkan. Di sini setelah selesai kita bisa masukkan eh, pin. Pin ini terletak di jumper. Kita cari aja yang sampai J. Nah, di sini ada banyak pilihan, kita sesuaiin dari jumlah kaki yang akan digunakan. Di sini ada yang butuh 6 kaki. Kita pilih aja yang 6. Nah, untuk jumper kita bisa pilih di kolom jumper, kemudian sesuaiin aja sama pinnya yang mau dipakai. Di sini ada yang 1. Kemudian kita masukkan kristal atau ektal 16 MHz. Di kolom
di kristal, kemudian kita cari untuk layout yang sesuai. Hmm, 16 MHz itu cuman 2 kaki, jadi jangan sampai salah pilih. Kita bisa pilih yang ini, dan kita masukkan sesuai dengan rangkaian. Untuk mempersingkat, paling ini aku copy dari sampingnya. Untuk lebih rincinya kayak seperti tadi, tinggal pilih kaki yang sesuai dengan jumlahnya. Ini kita copy. Untuk mengcopy kita pilih copy, kita pilih komponen yang akan di copy, kita pastekan. Kita pilih lagi, kemudian kita copy, kita pilih, kita copy lagi. Ini untuk logo PCC. Ini logo ground. Dan ini kapasitor, kalian juga bisa cari di add untuk komponennya. Biasanya di bawah. Ini ada RLC, yaitu R itu resistornya, C itu kapasitornya, kemudian L itu induktor atau lilitan. Kalian bisa sesuaiin untuk ukuran kapasitor. Di sini untuk ukuran bisa kalian lihat untuk dimensinya, ada yang 4 kali 5, ada yang 5 kali 5 mili. Kalian pastiin untuk ukurannya sesuai sama kapasitor yang digunakan. Kita pasang. Nah, mungkin untuk penataan komponen kurang lebih kalian samakan biar mudah. Kemudian kalian hubung sesuai dengan rangkaian yang tersedia. Nah, setelah rangkaian ini, aku ambil rangkaian yang sudah jadi aja. Dan yang ini cara misalkan kalian mau menghapus, kalian bisa pilih logo group, kemudian kalian grouping. Nah, ini otomatis ke select semua, kalian bisa hapus. Dan pilih delete. Ini ada error. Aku langsung hapus saja. Nah, setelah misalkan rangkaian kalian udah jadi seperti ini, nah langkah selanjutnya yaitu kalian bisa mengconvert dari skematik dengan ke board, yaitu dengan logo di atas ini ada logo komponen 2, yaitu generate a switch to board. Kalian bisa klik langsung. Nanti akan
muncul tampilan baru. Nah, di sini ada komponen yang udah dihubung sesuai dengan rangkaian tadi. Nah, ini masih posisi di luar, jadi untuk itu kalian bisa masukkan di kotak yang udah tertera. Kalian bisa klik move, dan pilih komponennya, sesuaiin. Nah, untuk merotasi kalian bisa mempermudahnya dengan klik kanan. Dalam merangkai, kalian pastiin untuk tata letak komponen ini tidak terlalu jauh dari komponen yang terhubung. Misalkan di sini kan ada 8 pin jumper berada di bawah atau di kirinya IC, di bawah IC. Nah, kalian lebih baik kalian pasang di bawahnya juga, bukan di samping ataupun di atas, karena nanti akan menyulitkan dalam proses route dalam LAN. Jadi misalkan kalian pilih auto route, nanti untuk auto route-nya agak bermasalah. Untuk hindari itu, kalian pilih tata letak yang paling dekat dan minim sama halangan-halangan yang lain. Di sini kristalnya karena dekat sama dua kaki yang bersampingan, kita dekatkan juga. Kemudian ini kapasitornya karena dekat. Karena dekat di pin yang SV4, kita dekatkan. Yang C1 kita sambingkan aja sama dengan C2. Kemudian yang terakhir, kita rapikan. Nah, setelah ini untuk auto route, kita pilih auto router yang terletak di bawah simbol A dengan garis LAN. Kita klik. Nah, untuk settingannya, kita pilih yang button. Jadi untuk yang top kita NA kan, kemudian yang button kita auto. Dan kita continue. Kita start. Nah, di sini masih tertulis 95% untuk yang nomor 1. Berarti masih ada beberapa jam wiring yang tidak terut. Maka dari itu kita harus merutnya manual. Nah, untuk
itu kita bisa, karena di sini kita bisa beri jumper. Untuk menjumpernya kita bisa menggeser beberapa wiring karena di sini terlalu mepet. Nah, karena beberapa jalur sudah terroute, maka kita bisa menghapus route yang udah jadi dengan klik rip up. Saat kita klik, yang sudah di route ini akan balik menjadi wiring. Nah, seperti ini. Ini kalian juga bisa. Untuk menggeser komponen, kita bisa geser biasa. Karena saat digeser ini bermasalah, kita bisa meroute manual dengan klik route, kemudian kita pilih jalurnya yang akan di route. Nah, untuk penggunaan model beloknya kita bisa sesuaikan ada di pojok atas sini, atau bisa juga kalian klik kanan seperti ini. Sekalian hubung lagi sesuai route yang udah disambung. Kita route manual lagi. Kemudian kita bisa menambahkan hole. Nah, kita pilih yang di atas. Kita sesuaikan diameternya yang dibutuhkan. Jangan sampai diameter ini lebih kecil dari mata bor yang kalian pakai. Di sini kita letakkan, sebelum itu kita route lagi. Nah, habis itu kita bisa tambahkan hole tadi.
Karena yang kedua ini jauh, kita bisa taruh di bawah saja. Kemudian kita root manual. Kita sambungkan dari bawah. Nah, seperti ini. Kemudian jumper yang terakhir. Karena mepet, kita geser dulu. Dan kita hubung jumpernya. Nah, jadi di sini ada 3 jumper. Jadi untuk yang atas ini di bawahnya, kemudian yang kedua ini yang agak jauh di bawah, kemudian yang terakhir ada jumper yang kecil ini yang di bawah. Nah, mungkin nanti kalau kalian bikin bisa dirapikan dulu sampai sesuai dengan keinginan kalian. Setelah selesai, kita bisa menyimpannya dengan save biasa, atau enggak untuk mencetaknya kita bisa langsung print. Nah, untuk di sini sebelum kalian mencetak, kalian pastiin dulu
untuk layout ini, misalkan kalian untuk di jalurnya kalian bisa ubah dulu. Di sini di tombol atas kalian klik pada layer. Nah, di sini kan layernya semua terpilih. Nah, untuk itu kalian bisa pilih none untuk menghapus semua, kemudian pilih yang button untuk memastikan yang tercetak itu adalah jalur. Nah, di sini yang ditampilkan hanya jalur dan tata letak kakinya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mencetaknya. Kemudian kalian sesuaiin untuk kertas yang dipilih yaitu A4 dan bisa untuk area full seperti biasa kalian bisa menyimpan dalam bentuk PDF dulu baru kalian cetak atau bisa mencetak langsung. Nah, nanti sesuai dengan printer yang terhubung. Mungkin itu untuk cara cetak jalurnya. Kemudian untuk mencetak bagian tata letak komponen, kalian bisa hapus semua, none, pilih top, pilih selain yang tadi, isi apply. Nah, di sini tertampil dari tata letak IC, kemudian pin headernya, kemudian ada tata letak kristalnya, kemudian kapasitornya, kemudian ini ada jumpernya di lubang jumpernya. Kemudian seperti itu kita juga bisa nyetak seperti tadi, di print, kemudian pilih kertasnya, kemudian ukurannya jangan lupa, kemudian baru kita bisa pilih PDF dulu atau langsung di print. Nah, kemudian di sini ada contoh yang sudah jadi. Jadi saat kalian cetak, nah yang tertampil ini dia itu untuk jalurnya. Jadi yang pada ini layer button ini, yang button, pad dan vias ini nanti akan kita gunakan untuk jalurnya yang kita cetak jadi jalur. Kemudian untuk yang atas ini pada tabnya, yaitu pada yang layer top sampai selain button pad itu. Nah, di sini ada tata letak komponennya. Kemudian komponen yang lain-lain juga IC. Kalian juga bisa cetak sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai jadi satu untuk pencetaknya. Kalian bisa cek lagi untuk caranya seperti tadi. Mungkin seperti itu. Mungkin untuk project sederhana dari pembuatan sysmin cukup sampai di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan kalian bisa tanya di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.